Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat ingkang minulya. Pertama-tama sumangga kita panjatkan puja puji syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing siang menika kita tasih dipun paringi pinten-pinten rahmat nikmat saking Gusti Allah sehingga kita sedaya saat menika saged kempal utawi hadir wonten ing masjid menika kaperlu sareng-sareng melaksanakan kegiatan kewajiban ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Jumatan kita seperti ini bisa kita laksanakan tepat waktu, dalam arti kita datang pergi Jumatan itu diupayakan, diusahakan sebelum khatib naik ke atas mimbar. Dan bagi saudara-saudara kaum muslimin yang sampai hari ini Jumatannya masih telat atau terlambat oleh karena khatib sudah berdiri, tahu-tahu baru datang masuk ke dalam masjid, saya doakan semoga Jumat depan ada perubahan, ada peningkatan, ialah diupayakan sudah duduk di dalam masjid sebelum khatib berdiri. Yang kedua, doa selawat salam mugi tetap katur dumateng junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia. Khotbah pada siang hari ini saya beri judul gelar takwa dan gelar kafir. Orang yang mau berpuasa pada bulan Ramadan seperti saat ini, orang itu akan mendapat gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang Islam yang tidak mau berpuasa pada bulan Ramadan seperti ini, maka orang itu akan mendapat gelar kafir. Tentunya
gelar takwa itu nanti akan mengantarkan dirinya bisa masuk ke dalam surga, sedangkan gelar kafir akan mengantarkan dirinya masuk ke dalam neraka. Ikutilah khutbah kami, presentasinya akan kami jelaskan sebagai berikut. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gegayutan kalian judul khutbah ingkang sampun kula paparaken kala wau, Allah Subhanahu wa taala sampun berfirman wonten ing salebetipun Al-Qur'an ing menika surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artosipun, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan alaikum atas kamu semua asyamu, yaitu diwajibkan berpuasa. Kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan alal ladzina atas orang-orang min qablikum dari sebelum kamu, la'allakum mudah-mudahan kamu semua tattaquna bertakwa kamu semua. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Para hadirin, ayat menika maringi pemahaman, ayat menika maringi pengertian dumateng kita sedaya bilih poso Ramadan menika hukumipun inggih menika wajib. Inggih menika wajib kangge tiyang ingkang beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene tiyang ingkang boten beriman monggo poso menika, monggo poso kala wau boten wajib. Menawi kados mekaten berarti tiyang ingkang beriman menika dipun perintah poso dening Gusti Allah selama 1 bulan dalam setahun. Setahun sekali bulan Ramadan itu pasti datang. Setahun sekali bulan Ramadan itu pasti hadir di tengah-tengah kita. Nah, dalam hitungan hari setahun itu terhitung 360 hari. Jadi setiap 360 hari kita umat Islam itu diwajibkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala selama 30 hari. Yang 330 hari kita bebas makan, kita bebas minum, dan kita bebas berkumpul suami istri pada siang hari. Akan tetapi yang 30 hari dalam setahun kita dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dilarang makan, yaitu dilarang minum, dan dilarang berkumpul suami istri, berhubungan suami istri pada siang hari karena sedang menjalani ibadah puasa. Nah, sejatinya perintah puasa ini adalah untuk mengukur bobot ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang beriman yang menjalankan puasa, maka orang itu akan mendapat gelar takwa. Sebaliknya bagi orang Islam yang tidak mau berpuasa, maka dia itu akan mendapat gelar kafir. Baik itu gelar takwa bagi orang yang berpuasa
maupun gelar kafir bagi orang yang tidak mau berpuasa, keduanya adalah sebuah pilihan. Kita dihadapkan pada sebuah pilihan. Kita pilih gelar yang takwa atau kita pilih gelar yang kafir. Jika kita itu pilih gelar takwa, maka konsekuensinya ialah kita harus berpuasa. Sebaliknya saudara-saudara, jika orang itu pilih gelar kafir, maka jelas orang itu tidak perlu berpuasa. Nah sekarang pertanyaan sekarang adalah apa benar di bulan Ramadan ini ada orang Islam yang dengan sengaja tidak mau berpuasa? Saya ulangi lagi pertanyaan saya, apakah benar di dalam bulan suci Ramadan yang seperti ini tahu-tahu ada orang Islam yang tanpa udzur dengan sengaja dia tidak mau berpuasa? Nah, bagi saya ini adalah pertanyaan menarik. Bagi saya ini adalah pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Ternyata saudara-saudara, perintah Allah Subhanahu wa taala inggih menika perintah puasa dalam ayat tersebut di atas, pada prakteknya tidak semua orang Islam mau berpuasa. Faktanya banyak orang Islam yang dengan sengaja dan dengan terang-terangan mereka tidak mau berpuasa meskipun yang menyuruh itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, berarti orang yang semacam itu mengingkari perintah wajib puasa, maka secara otomatis gelar yang akan mereka dapat bukanlah gelar takwa, melainkan gelar kafir. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terus seandainya orang itu terpaksa mendapat gelar kafir lantaran tidak mau berpuasa, kira-kira digambarkan seperti apa orang itu? Kira-kira akan diberi ancaman atau siksaan seperti apa dalam pandangan agama? Inilah gambarannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tahu ditekani malaikat seraya berkata, Muhammad, ayo melu aku. Melu rindi. Wis ayo melu aku. Tibae aku diajak pergi ke suatu tempat, yaitu pergi ke gunung yang tinggi. Berkata malaikat, wis mat Muhammad, saiki awakmu nang munggah nang putite gunung kono. Aku katakan padanya, sesungguhnya aku tidak sanggup naik ke puncak gunung yang tinggi itu. Sudahlah Muhammad, naik sajalah kamu, nanti saya bantu, kata malaikat. Ketika aku berada di puncak gunung, tahu-tahu di sana banyak suara yang menangis, ting celerit, ting celerit, ting blerok, padha nangis kabeh. Suara menangis didengar oleh Nabi Muhammad di kala itu. Karena dahsyatnya mereka menangis sampai mulutnya robek dan mengeluarkan darah. Lalu aku bertanya kepada malaikat, siapakah mereka yang menangis itu, hai malaikat? Malaikat menjawab, oh, itu adalah suara tangisan. Itu adalah suara jeritan bagi para penghuni neraka yang tidak mau berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi orang yang tidak mau berpuasa pada bulan Ramadan akan disiksa oleh Allah dalam neraka seperti yang digambarkan tersebut. Adapun bagi orang Islam yang mau berpuasa
maka dia akan mendapat gelar takwa, yang mana gelar takwa itu akan dapat mengantarkan dirinya menuju surga Allah yang telah dipersiapkan untuknya. Nah, semoga saja puasa kita dapat meraih gelar takwa sehingga kita semua ini punya harapan bisa terdapat memasuki surga Allah yang telah dijanjikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian khutbah saya, mudah-mudahan ada guna dan faedah. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi